Ya, kembali di Lunch Talk pemirsa, namun sebelum kita melanjutkan dialog ini, kita lihat dulu bersama data sejumlah kasus mutilasi terhadap anak yang sebagian besar dilakukan oleh orang tua. Ya, itulah tadi kita lihat beberapa kasus mutilasi yang terjadi sejak Januari 2010 sampai dengan 2016 ya. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog Lunch Talk kali ini. Dan sudah ada Dominic dari Bekasi. Selamat siang. Iya, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu Dominic. Ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan terkait topik kita hari ini? Oke, gini Mbak, saya cuma mau komentar aja. Kan kalau dilihat kasus mutilasi kayaknya sekarang tuh sering banget terjadi, bahkan sampai yang baru kan ibu kandung sampai mau atau maksudnya sampai tega mutilasi anaknya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apakah ini berarti masyarakat kita apa mulai sakit gitu ya Mbak ya? Sampai orang-orang terdekat anak itu tega melakukan hal seperti itu, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menghindari anak-anak mereka tuh dari bahaya mutilasi dari orang-orang yang justru seharusnya melindungi mereka. Itu aja sih. Oke, baik Mbak Dominic, terima kasih. Itu juga jadi pertanyaan kita. Ini kok ibunya kenapa ya, kok tega ya itu tadi, tapi banyak faktor pemicu di luar itu ya, Mbak Kassandra dan Pak Musni. Mungkin ke Pak Musni dulu sebelum tadi kita berbicara tentang pengalaman dari Sipor. Ini Pak, masyarakat kita ini apa yang terjadi di masyarakat kita? Meskipun kalau tadi pemicunya kalau berangkat dari kasus ini karena faktor ekonomi, mungkin pendidikan juga. Tapi kalau ini masyarakat secara umumnya yang mungkin juga tega melakukan hal serupa, sebenarnya karena mungkin Bu Dominic juga melihat banyak sekali kasus mutilasi ini. Jadi memang masyarakat kita ini tengah berubah ya. Perubahan itu ditandai dengan akibat pembangunan yang kita laksanakan selama Orde Baru dan dilanjutkan di era Orde Reformasi ini. Terjadi pertumbuhan, terjadi kemajuan, akan tetapi masih banyak lagi yang tidak memperoleh kemajuan dari pembangunan itu. Dan setelah kita memasuki era Orde Reformasi ini kan terbuka semuanya. Dan yang nampak itu adalah keindahan-keindahan, glamor, kemudian kemewahan yang di situ. Nah, sementara masyarakat bawah itu kepingin juga seperti itu. Apalagi di era sekarang ini, kehormatan seseorang itu dia disanjung, diberi tempat yang bagus itu karena dia memiliki kekayaan. Sementara orang-orang yang miskin itu dilihat aja tidak dilihat, nggak ada yang peduli dengan mereka. Jadi ini semakin menekan kehidupan mereka, dan di dalam banyak kasus itu kemudian mereka mengakhiri hidup mereka. Ada yang bunuh diri sendiri, ada yang membunuh orang yang terkasih yang dekat di samping mereka itu untuk melampiaskan berbagai persoalan yang mereka hadapi itu. Inilah situasi yang dihadapi, dan ini juga tidak lepas dari pembangunan kita itu kan tidak membangun jiwanya. Sebenarnya kalau kita lihat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah. Ini badan yang terus dibangun, jiwanya nggak dibangun, akhirnya jiwanya kosong itu. Dia kehilangan harapan, kehilangan optimisme. Nah, inilah sesungguhnya tantangan yang dihadapi, maka kejahatan merajalela, pembunuhan makin meningkat, bunuh diri, dan yang paling banyak korban itu adalah keluarga terdekat, anak-anak, kemudian juga biasa suami membunuh istrinya karena putus asa melihat keadaan. Jadi ini memang mengerikan seperti yang Ibu Dominic. Tidak hanya sebuah pembangunan secara infrastruktur saja, tapi sebenarnya harusnya secara individu juga harus diperhatikan. Itu kalau kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu
kan sebenarnya syarat dengan nilai-nilai yang lebih banyak membangun ini, memajukan orang itu. Misalnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu manusianya harus dibangun, tetapi yang kita bangun itu kan fisik semua. Membuat orang terbawa kepada kehidupan yang serba kebendaan dan kemuliaan seseorang itu karena dilihat kayaknya. Nah, orang semua mau seperti itu dengan jiwa yang kosong, dengan apa keadaan yang jadi membuat itu sebuah tekanan yang luar biasa. Tekanan. Nah, kalau kita ke Mbak Cassandra, ini tadi Pak Muslim bilang ini ada tekanan dan kita menjawab masyarakat semakin bisa dikatakan atau ingin melakukan itu sehingga jadinya banyak tekanan yang membuat mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Salah satunya adalah dengan mutilasi ini. Nah, kalau Anda juga melihatnya, apakah ini yang membuat akhirnya masyarakat banyak melakukan hal ini? Kalau tadi dikatakan oleh Bu Dominik, ini masyarakat sudah mulai sakit. Nah, ini tanggapan Anda, Mbak Cassandra. Ketika kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang perilaku, ya kan? Nah, perilaku itu sendiri terkait dengan kecerdasannya, kecerdasan kehidupan bangsa. Jadi bangsa ini harus cerdas. WHO sendiri meletakkan sehat itu kan ada 4 hal. Fisik, mental, sosial, tambah lagi spiritual, ini ya kita tambahkan. Tapi bagaimana kesehatan fisik, mental, sosial itu bisa betul-betul dicapai di dalam kondisi masyarakat kita yang seperti sekarang? Karena sekali lagi ketika fisik, mental, sosial, spiritualnya sehat dan cerdas, kita bisa berharap bahwa perilaku yang dilakukan pun juga cerdas, dan sehat. Nah, bahwa kalau misalnya ada tekanan, sekarang saya tanya, mana ada sih dunia ini tidak ada tekanan? Pasti ada tekanan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam tekanan tersebut. Saya mengakui betul bahwa memang dengan adanya gap yang semakin banyak, tekanannya juga menjadi semakin besar. Tapi justru itulah yang harus disikapi. Memang ada pendidikan, ada kesehatan, ada pemerataan pembangunan dan lain sebagainya. Itu memang kita harapkan. Tapi sekali lagi ketika masyarakat kita mungkin berada pada titik-titik yang sulit ya, bahwa kehidupan itu dari sejak dia lahir sampai dia dewasa. Berbagai hal terjadi, mulai dari dia lahir, dia dapat gizi atau tidak, dia tidur atau tidak, dia bisa main atau tidak, dia belajar atau tidak, kemudian dia punya pacar dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia bisa bekerja atau menikah atau punya anak. Itu kan pasti ada ups and down dalam kehidupan ya. Nah, sekali lagi bahwa ada faktor-faktor yang kasih situ, ada masalah nature artinya genetik ya dari Descartes tadi, atau yang ditulis atau masalah lingkungan dari John Locke itu tadi. Tapi kembali lagi bagaimana seseorang bisa menyelesaikan persoalannya dan menghasilkan perilaku-perilaku yang cerdas. Tapi kecerdasan atau sehat secara dia mendapatkan pendidikan yang baik pun itu bukannya tidak menjadi jaminan juga seseorang bisa memanage emosinya dengan baik atau pendidikan itu adalah kecerdasan intelektual, Mbak. Pendidikan itu ada kecerdasan intelektual. Tadi emosi yang dengan baik adalah kecerdasan emosional. Itu kan adalah dua hal lagi yang lain. Belum kecerdasan sosial. Tadi kalau kita tanya juga, dia suka bergaul nggak? Dia banyak temennya nggak? Itu kan bagian daripada elemen-elemen kecerdasan ini gitu. Jadi bahwa memang ya dalam sepanjang kehidupan ya kita tentu berharap bahwa kita memberikan perhatian yang cukup lah kepada anggota keluarga kita. Yang tadi kan kita dalam konteks dengan Ibu Dominik, gimana caranya gitu ya. Saya rasa berbagai kejadian, berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sebaiknya kita jadikan pembelajaran bagaimana kita bisa membuat kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Terutama adalah memberikan perhatian lebih kepada anggota keluarga. Kalau misalnya memang dia baru melahirkan, punya anak kecil, lalu kemudian mungkin harus dibantu dan lain sebagainya. Nah, aspek sosial Pak saya kira penting juga, bagaimana tetangga-tetangga itu bisa memberikan bantuan di sini kan, karena kita ini sekarang juga ada di kota besar ya, semakin lama lu gue individualis ya jadinya gitu. Jadi kita harus bisa belajar dari segala kejadian yang ada ini untuk bisa membuat kehidupan kita bisa menjadi lebih baik ya, tentu saja untuk bagaimana membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat, cerdas, fisik, mental, sosial, spiritual. Jadi jangan hanya salah satu aja. Pinter secara akademis tapi secara emosional tidak, itu juga akan menjadi atau membawa petaka. Oke. Nah, ini ada beberapa macam pemicunya ternyata. Nah, tapi saya tadi tertarik dengan ada satu kata yang mengatakan Mbak Cassandra bilang
genetik di sini. Apakah ini memang juga menjadi salah satu penyebab dari terjadi melakukan tindakan itu? Karena kalau kita lihat dari latar belakang si pelaku, mungkin kalau salah satunya adalah yang terjadi di Cengkareng kemarin, kita lihat memang beberapa ada genetik atau di mana keturunan sebelumnya sang kakak ada yang memiliki cacat mental. Seperti itu. Apakah itu ada genetik mempengaruhi dari apa yang dilakukan? Sekali lagi semua informasi itu nanti akan diolah ya, lalu oleh pemeriksa resmi itu nanti akan dijadikan bahan yang memang mendukung atau tidak mendukung, perlu dipertimbangkan atau tidak perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi bahwa apapun yang dicari ini kan masalahnya pengumpulan informasi ini kan juga belum tentu informasi yang tepat. Kita juga harus hati-hati, jangan sampai kata si A, kata si B, kata si C gitu, kita harus hati-hati nih gitu. Karena kalau di dalam pemeriksaan psikologis itu kan ada istilahnya auto anamnese, orangnya masih bisa diajak ngomong, atau alo anamnesa atau dari orang lain atau dari keterangan-keterangan itu kita kumpulkan. Tapi harus kita saring mana yang memang sifatnya informasi data langsung yang memang betul bisa dipertanggungjawabkan atau hanya katanya gitu. Nah, ini harus hati-hati. Yang jelas itu menjadi bahan pertimbangkan untuk diputuskan kemudian. Tapi seandainya kita tidak menyinggung ke kasus ini, kalau misalnya secara umum, apakah itu bisa terjadi secara genetik juga seperti itu, Mbak Cassandra? Kalau misalnya ada latar belakang dari keluarga, ada yang mengalami gangguan mental. Ya, kita lihat pada kasus-kasus pembunuhan secara keseluruhan ya di Indonesia. Mari kita lihat. Yang pertama yang jelas, kebanyakan orang dikenal ya, jarang ada yang orang tidak dikenal sama sekali. Ya mungkin 85% itu orang dikenal. Lalu kemudian dari 85% itu kalau nggak salah angkanya sekitar 50-60 itu ternyata keluarga, ayah, ibu, om, tante, anak dan lain sebagainya kan. Nah, persoalannya tuh lalu muncul lagi, mengerucut lagi, apakah itu dilakukan oleh yang laki-laki atau yang perempuan? Karena kan akhirnya ada, kalau yang laki-laki mungkin ada unsur agresivitas, kalau yang perempuan ada unsur kekecewaan dan lain sebagainya. Itu beda-beda tuh alasannya. Lalu kemudian ada lagi yang dipicu oleh ini, dipicu oleh itu. Nah, semua itu tetap harus menjadi bagian dari pemeriksaan. Kalau kita boleh melihat dari beberapa kasus filiside yang ada, tidak semua kasus filiside melibatkan mutilasi. Sebaliknya, tidak semua mutilasi itu pasti filiside ya, karena ada juga yang dilakukan oleh orang asing gitu. Tapi yang jelas alasannya bisa macam-macam, bisa genetik, bisa ekonomi, bisa kondisi psikologis, bisa agresivitas, jadi bisa pendidikan, bisa kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini yang nanti harus dihimpun dan dibuktikan. Untuk kasus ini masih harus lagi dikulik lagi karena memang dari tersangka pelaku ini memang belum digali informasi yang lebih lanjut lagi dari pihak kepolisian. Baik, kita akan jeda sejenak, kita akan kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami.